Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Ibu Nurul Fauzia MPD, dan yang terhormat rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Hudin Priyatna dengan NIM 010121011092 kelas PAI 2D. Di sini saya akan memaparkan materi keseluruhan tentang ruang lingkup pembahasan pendidikan kewarganegaraan semester 2, yaitu diantaranya ada Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai konsensus nasional, Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai sistem filsafat, ada juga Pancasila sebagai sistem etika, ada menganalisis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, kemudian revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila, ada Islam dan Pancasila, kemudian yang kesembilan ada Pancasila dan tantangan ideologi radikal. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, yaitu mengetahui konsep dasar dan tujuan negara. Kemudian sejarah dibentuknya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Awal mula dibentuknya Pancasila, perubahan sila-sila Undang-Undang Dasar 1945, kemudian perubahan amandemen dan lain-lain. Materi kedua, Pancasila sebagai konsensus nasional, yaitu suatu kesepakatan nasional yang dilakukan oleh para pemimpin kekuasaan yang disebut pemerintahan. Kemudian yang ketiga yaitu ada Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila sebagai negara pemersatu bangsa dan pengaruh motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita, juga sebagai visi dan arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Kemudian Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada landasan ontologis Pancasila, yaitu bentuk usaha dalam mengetahui hakikat dasar dari sila-sila dalam Pancasila. Yang kedua, landasan epistemologis, sebuah upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Kemudian yang ketiga adalah landasan aksiologis Pancasila. Pada hakikatnya yaitu membahas tentang nilai praktis atau manfaat suatu pengetahuan tentang Pancasila. Materi ke-6 yaitu tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Dan Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, beragama, dan bernegara di Indonesia. Dalam etika Pancasila tergantung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kemudian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mempunyai arti bahwa kelima nilai dari Pancasila itu sendiri merupakan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada rekapitulasi dan reaktualisasi Pancasila. Rekapitulasi yaitu proses penghidupan atau memahami dan menghayati kembali nilai-nilai luhur Pancasila. Adapun reaktualisasi yaitu mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, bernegara, penduduk, dan penguasa, dan lain-lain. Kemudian ada Islam dan Pancasila. Nah, Islam adalah sebagai sumber way of life, yaitu sebuah pandangan bahwasanya hidup yang mempunyai ajaran yang menyatukan yaitu keimanan dan keislaman serta membawa kepada kehidupan dunia dan akhirat.
Yang terakhir yaitu Pancasila dan tantangan ideologi radikal. Nah, ideologi radikal adalah pemikiran atau suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjebolan, yaitu terhadap suatu sistem masyarakat serta ke akarnya. Pandangannya terlalu ekstrim. Macam-macam ideologi radikal, yaitu yang pertama keyakinan tindakan, yang kedua politik, termasuk mengganti ideologi Pancasila dengan khilafah. Nah, ada dampak negatif ideologi radikal, yaitu yang pertama memakan banyak nyawa akibat salah pemahaman dari jihad. Yang kedua, meresahkan banyak umat karena aksi teror. Yang ketiga, mencoreng nama agama Islam. Dan yang terakhir, menimbulkan perpecahan yang sangat merugikan pribadi juga bangsa dan negara. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.